Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Sulaiman 19160109. Kalau saya di XA, mata kuliah saya Bank dan Lembaga Keuangan. Dosen mampu saya Bu Sri Ramadhani. Bila saya akan menjelaskan tentang materi tentang dampak perekonomian akibat kasus Jiwasraya yang berhubungan dengan materi pelajaran kita, yaitu tugas bank dan OJK. Bila artikel ini ditulis oleh Wibi Pangestu Pratama dari bisnis.com. Jakarta, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menyatakan bahwa kasus PT Asuransi Jiwasraya atau Persero bisa menimbulkan dampak perekonomian yang akan lebih besar dari dampak kerugian negara senilai 16,8 triliun rupiah. Ketua BPK Agung Firman Sapurna menjelaskan bahwa sejauh ini pihaknya baru melakukan perhitungan kerugian negara sesuai permintaan Kejaksaan Agung atau Kejagung. Menurutnya, perhitungan tersebut dilakukan untuk mendukung proses penegakan hukum. Meskipun begitu, besarnya skala kasus Jiwasraya membuat BPK akan melakukan perhitungan kerugian perekonomian negara. Agung menilai bahwa besarnya dampak kasus Jiwasraya membuat perhitungan tersebut perlu dilakukan. Mengingat besarnya kasus ini, bahkan kami akan membuat perhitungan kerugian perekonomian negara. Bukti saat ini paling ekstrim adalah tingkat kerugian negara apabila aparat penegak hukum mengaitkan dengan yang lebih besar. Itu terbuka, ujar Agung dalam konferensi pers perkembangan kasus Jiwasraya Senin tanggal 29 bulan Juni tahun 2020. Dia menjelaskan bahwa nilai kerugian negara dari kasus Jiwasraya kemungkinan tidak akan bertambah. Namun besaran kerugian perekonomian diperkirakan akan lebih besar dari kerugian negara yang telah mencapai 16,8 triliun rupiah. Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono menjelaskan bahwa perhitungan dampak kerugian perekonomian memiliki cakupannya lebih luas dari dampak kerugian negara. BPK akan mempertimbangkan berbagai faktor timbul akibat kasus Jiwasraya. Dalam konstruksi hukum bisa disusun kerugian terhadap perekonomian negara. Harus diperhitungkan faktor di luar konstruksi kerugian negara, dihitung detail dan dampak efeknya terhadap kerugian negara. Ujar Agus dalam kesempatan yang sama. Saat ini BPK masih menjalankan audit investigatif terhadap mega skandal Jiwasraya. Audit berskala luas itu bertujuan untuk mengungkap konstruksi kasus dan pihak-pihak yang bertanggung jawab secara utuh. BPK memeriksa sejumlah pihak dalam proses tersebut, di antaranya mencakup Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan perusahaan-perusahaan BUMN yang diduga terkait dengan kasus rasuah Jiwasraya. Agung menjelaskan bahwa melalui audit investigatif tersebut diharapkan terdapat perbaikan sistemik yang semakin melindungi nasabah dari risiko kecurangan di lembaga jasa keuangan. Selain itu, pengungkapan kasus pun dinilai dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Kami berupaya melakukan perbaikan sistemik dalam pengawasan kegiatan, baik dalam konteks industri peransuransian, pengawasan yang dilakukan oleh OJK, maupun mungkin juga perbaikan sistemik di tingkat otoritas bursa. Masuk juga bagaimana tanggung jawab di tingkat Kementerian BUMN, ujar Agung. Hubungan materi ini dengan materi pelajaran kita, yaitu tugas bank dan OJK, yaitu kelalaian OJK dalam kasus Jiwasraya tersebut. OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Akan tetapi, dalam kasus Jiwasraya ini, OJK dinilai gagal dalam mengawasi PT Asuransi tersebut dan mengakibatkan kerugian negara cukup besar, yaitu 16,8 triliun rupiah. Bila itu saja bisa saya dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.